Sistem makanan sekarang ini bikin kita lebih memperhatikan ketersediaan, akses, harga terjangkau, pilihan makanan yang diinginkan, dan makanan yang bisa cepat untuk disajikan. Aku pengen kalian paham tentang konsep Nova System. Jadi Nova System ini dibagi menjadi 4 kategori cara proses makanan. Yang pertama ada makanan tanpa proses atau diproses dengan minimal. Contohnya adalah makanan yang langsung dihasilkan dari tumbuhan ataupun hewan, daging-dagingan, telur, kacang-kacangan, sayur, buah, dan lain-lain. Yang kedua, bahan atau bumbu kuliner yang telah diproses. Contohnya gula, garam, dan minyak. Yang ketiga, ada makanan yang diproses. Misalnya roti, keju, ataupun makanan yang dimasak. Dan yang terakhir, ada makanan ultra proses. Makanan ini ditemukan oleh Carlos Monteiro, seorang peneliti gizi dari Brazil yang melihat bahwa isu tentang makanan itu bukan karena makanannya ataupun zat gizinya, tetapi cara prosesnya. Contoh makanan ini kayak cookies, pastry, makanan yang manis dan asin di dalam kemasan, minuman berpemanis, dan lain-lain. Udah dilakuin juga penelitian di Meksiko dari tahun 1984 sampai 2016 dan dilihat tren perubahan dari 4 makanan ini. Ternyata, 2 jenis kelompok pertama itu dilihat ada penurunan, sedangkan 2 jenis kelompok terakhir itu terjadi peningkatan. Dan tentunya kita nggak perlu panjang-panjang juga bahas tentang dampaknya itu apa aja, karena kalian juga pasti udah mulai kebayang kalau ada makanan yang tinggi akan gula, garam, minyak, ataupun rendah protein dan serat, maka hasilnya bisa menyebabkan ada peningkatan berat badan kayak obesitas, dan itu menjadi pintu dari berbagai macam penyakit. Contohnya tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Cuma tenang, kalian nggak perlu khawatir karena ada cara untuk menyelesaikannya dan kalian gak harus putus asa di sini aja. Hal yang bisa kalian lakuin adalah untuk mengurangi asupan dari makanan ultra proses itu sendiri dengan cara kalian memahami apa aja sih sebetulnya pilihan dari makanan ultra proses seperti yang tadi udah aku sebutin. Terus aku juga nemu metode dari influencer gizi dan dia bilang katanya kalau untuk belanja di supermarket bisa dilakuin metode 5-4-3-2-1. Dari angka 5 sampai angka 3 atau angka 2 itu bisa dilakukan dengan memilih bahan makanan dengan minimal proses. Sedangkan untuk angka 1 itu kalian bisa pilih terserah kalian mau apa aja untuk makan makanan ultra proses. Jadi kalian masih ada kebebasan untuk nyicip-nyicip, tapi tetap mayoritas makanan kalian itu akan lebih baik lagi. Itu aja yang bisa aku sampein. Kalau kalian ada tips lainnya bisa komen di bawah dan share juga tips kalian yang kayak gimana untuk ngurangin makanan ultra proses supaya kalian gak naik berat badan dan akhirnya muncul penyakit lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.